topik tema poster dengan topiknya itu karya susu botol. Jadi untuk presentasi pada kali ini saya akan menyampaikannya dalam 4 bagian. Jadi dari pendahuluan terlebih dahulu, lalu saya akan menampilkan visual poster yang telah saya desain, kemudian lanjut ke pembahasan tentang pemilihan warna dan grafis serta isi dari poster. Jadi pertama-tama, izinkan saya menunjukkan sebuah data dari Riskesdas pada tahun 2018, ditemukan bahwa prevalensi karies anak usia 5 tahun di Indonesia itu mencapai hingga 67,3%, dengan rata indeks DMFT-nya itu di atas 6. Hal ini menunjukkan bahwa karies anak itu masih merupakan suatu masalah kesehatan yang belum ditangani dengan optimal, terutama di Indonesia. Maka dari itu, di sini kita sebagai calon tenaga medis dan mahasiswa kesehatan perlu ikut berkontribusi dengan melakukan salah satu langkah pencegahan, yaitu berupa membagikan poster edukasi kepada masyarakat dan komunitas. Nah, karies susu botol sendiri itu bagian daripada karies anak atau disebut juga early childhood caries. Nah, untuk diagnosanya sendiri itu biasanya bisa mulai dilihat apabila kita bisa melihat enamel spot. Itu umumnya pertama kali muncul itu pada daerah sepertiga servikal dari keempat insisifus rahang atas desi dui, yang apabila tidak segera ditangani akan lama-lama akan membentuk kavitas. Nah, di sini dampaknya apa kalau misalnya seorang anak itu memiliki karies? Memangnya kenapa sih kalau anak-anak punya karies ya? Tentu saja dampaknya itu bermacam-macam. Salah satunya itu adalah anak yang sudah mengalami early childhood caries atau ECC, itu dia akan memiliki risiko karies yang lebih tinggi, baik pada fase desidui maupun pada fase permanennya nanti. Risiko kariesnya tetap akan lebih tinggi dibandingkan dengan anak-anak yang tidak mengalami early childhood caries. Kemudian ECC ini sendiri juga bahkan memiliki pengaruh terhadap kesehatan sistemik ya, jadi bukan hanya terbatas di oral, yaitu dia juga bisa memperlambat laju tumbuh anak dan juga memiliki berbagai dampak tidak baik lainnya untuk kesehatan anak secara holistik. Selain itu, penelitian terdahulu juga memang sudah banyak yang menemukan bahwa ketika karies anak itu sudah dirawat pun, sudah direstorasi maksudnya, itu tuh dia memiliki kemampuan untuk dia memiliki resiko untuk mengalami karies sekunder itu cukup tinggi, bahkan hingga mencapai relapse rate-nya itu 40% setelah 1 tahun post surgical removal dari jaringan defek karies. Maka dari itu di sini kita penting sekali untuk menekankan langkah preventif agar bisa memberikan hasil yang lebih optimal bagi anak jika dibandingkan dengan langkah rehabilitatif. Selain itu, saya akan membahas tentang risk factor-nya. Itu yang pertama itu adalah transmisi mikrobial, baik secara horizontal maupun vertikal. Disinilah mengapa penting juga bagi dokter gigi dan mahasiswa kesehatan tentunya untuk mengedukasi masyarakat, terutama orang tua, ibu secara khusus, bahwa kesehatan gigi dan mulut ibu itu juga harus dijaga. Jadi harus juga bersih, karena untuk mengurangi risiko terjadinya transmisi mikroba secara vertikal. Selain itu, untuk yang horizontal, menurut salah satu yang bisa meningkatkan risiko terjadinya transmisi horizontal itu apabila seorang anak itu lahir secara sesar, itu dia risiko transmisi horizontalnya somehow lebih besar dibandingkan dengan yang lahir secara normal. Kemudian, yang mempengaruhi juga tentunya diet. Jadi ini berhubungan dengan jenis makanan apa yang dikonsumsi, seberapa tinggi gula, serta frekuensinya. Seperti apa diet dari anak itu juga akan menjadi salah satu faktor risiko timbulnya karies anak. Dan juga faktor lingkungan ini memiliki pengaruh yang erat seperti faktor sosiodemografis maupun faktor finansial sih yang ditemukan memiliki relasi signifikan terhadap timbulnya karies pada anak. Latar belakang pendidikan orang tua juga. Nah, di sini jadinya sudah ditetapkan sebuah flowchart untuk strategi pencegahan timbulnya karies anak. Jadi ada yang di tingkat komunitas, tingkat professional care, maupun pada tingkat home care. Di sini dengan kita membuat poster edukasi yang ditargetkan kepada masyarakat, kita berperan dalam strategi pencegahan di tingkat komunitas, terutama pada fase education ini. Jadi dengan memberikan edukasi. Nah, lanjut sekarang ke visual posternya. Secara umum, maksudnya dari jauh seperti itu, posternya yang terlihat adalah seperti ini.
Jika mungkin kurang terlihat dengan jelas ya, jadi saya akan tampilkan potongan-potongan yang sudah di zoom. Jadi ini pada bagian pertama ada judul, kemudian di sini adalah ada gambar anak kecil sedang tidur sambil minum susu, dan gambaran khas dari karya susu botolnya ada di sebelah sisi satunya, di mana di sini bisa dilihat ya, kalau untuk karya susu botol itu sendiri, gambaran khasnya adalah karies yang menyebar secara umum pada seluruh gigi decidui kecuali pada gigi anterior rahang bawah, karena untuk gigi anterior rahang bawah ini dia tertutup lidah ya, jadi dia terlindungi oleh rendaman dari gula dalam susu botolnya itu, serta juga di bagian bawah itu kan ada kelenjar sublingual, kelenjar saliva sublingual dan submandibular, yang mana kedua kelenjar itu yang aktif mensekresi saliva kan. Itu juga merupakan salah satu faktor protektif kenapa anterior rahang bawah itu biasanya lebih terlindungi dibandingkan gigi lainnya. Kemudian yang kedua seperti ini, nanti isinya akan saya bahas di belakang. Nah, ini adalah potongan kedua. Kemudian yang terakhir, ini adalah potongan ketiga. Baik, sekarang saya akan membahas tentang pemilihan warna dan grafis. Jadi, pertama-tama untuk warna. Di sini saya memperhatikan color emotions atau emosi warna. Jadi warna apa yang umumnya diasosiasikan pada emosi tertentu seperti itu. Di sini saya memilih warna-warna yang cerah dan yang gender neutral agar dia menarik perhatian tidak hanya pada satu gender tertentu. Dan warna yang cerah itu akan lebih tampak gitu loh, lebih eye catching. Nah, di sini juga perhatikan kombinasi warna yang digunakan. Pilihlah kombinasi warna yang eye catching tetapi tetap easy on the eye. Jadi jangan terlalu nyentrik gitu dan malah bikin orang malas ngeliatnya. Nah, kemudian perlu juga diperhatikan agar warnanya itu kontras supaya tidak ada gambar atau tulisan tertentu yang tenggelam karena warnanya terlalu mirip. Kemudian grafis yang dipilih di sini adalah gambar yang simbolis dan menarik. Jadi yang dimaksud dari simbolis itu adalah gambarnya itu memang mewakili dari pernyataan yang dibuat, sehingga itu akan membantu pemahaman serta ilustrasinya itu lebih tertangkap dari pembaca begitu ya. Jangan misalnya kita membahas tentang gigi berlubang kemudian ditampilkan gambar bola misalnya atau kursi, kan itu kayak gak nyambung gitu. Nah, kemudian pilihlah gambar yang menarik dan penataannya itu harus rapi dan tidak terlalu crowded. Jadi jangan terlalu sedikit, tapi juga jangan terlalu banyak, karena terlalu banyak itu malah bakal bikin pusing yang ngeliat. Jadi malah fokusnya pecah, nggak tahu harus fokus ke yang mana seperti itu. Kemudian untuk pemilihan bahasa itu dia di sini saya menggunakan judulnya itu memang yang clickbait kayak judul berita Line Today gitu loh. Jadi emang untuk memicu rasa ingin tahu dari pembaca, dan pemilihan bahasanya itu juga yang relatable. Jadi ketika pembaca itu membaca, dia bisa merasa bahwa oh ini aplikatif nih terhadap kehidupan saya, makanya dia ingin membaca lebih lanjut lagi. Kemudian karena di sini adalah targetnya untuk masyarakat, gunakan bahasa awam yang mudah dimengerti untuk segala lapisan masyarakat dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda tentunya. Dan sampaikanlah isi posternya itu dengan terstruktur dan sistematis. Jadi yang mana pertama mau dijelaskan, dilanjutkan dengan apa A, B, C-nya itu dia tertata dengan rapi sehingga pemahamannya akan lebih mudah dicerna. Dan sisipkan juga kalimat-kalimat persuasif untuk mengajak pembaca agar mengikuti edukasi yang kita berikan. Kemudian untuk tata tulisannya di sini yang perlu diperhatikan itu adalah ukurannya. Jadi ukurannya cukup besar untuk dapat dibaca dengan mudah. Kemudian warnanya juga dibuat agar dia kontras dengan warna background supaya mudah dibaca, dan juga untuk pada kata-kata tertentu yang kita ingin tekankan, maka itu bisa diberikan warna yang berbeda. Kemudian sekarang saya akan lanjut ke pembahasan isi poster sendiri. Untuk judulnya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, itu menggunakan kalimat-kalimat yang memicu rasa ingin tahu. Jadi mungkin kalimat-kalimat itu boleh dibuat aneh atau nyentrik sehingga orang tuh kepo gitu loh buat baca maksudnya apa sih gitu. Dan menggunakan bahasa tidak baku supaya bisa menjangkau
semua lapisan masyarakat. Kadang-kadang kalau kita pakai bahasa formal itu mungkin sulit untuk dipahami oleh beberapa lapisan masyarakat tertentu. Kemudian untuk heading yang pertama yaitu tahukah Bunda, itu di sini saya membuat suatu kalimat tanya yang singkat, padat, tapi spesifik. Ini gunanya adalah untuk relating to specific target. Jadi targetnya itu adalah bunda-bunda atau ibu-ibu gitu kan di sini. Sebenarnya orang tua sih, tapi di sini lebih fokus ke ibu-ibu lah gitu. Untuk supaya menarik perhatian dari target tertentu ini untuk membaca lebih lanjut. Tahu nggak saya ya gitu misalnya. Terus kemudian untuk penyampaian bahasa utamanya itu kemudian dilanjutkan dengan penyampaian bahasan utama. Disampaikan. Jadi intinya bahasan utamanya itu adalah jika kita tidur sambil minum susu, bukan jika anak kita biarkan tidur sambil minum susu, itu akan menyebabkan karies atau gigi berlubang. Nah, jadi disampaikan masalah utamanya dulu. Setelah itu dijelas. Nah, setelah kita menyampaikan bahasan utamanya, mungkin akan timbullah pertanyaan bahwa kenapa kok bisa, apa sih hubungannya? Nah, maka dari itu di bagian selanjutnya kita jelaskan alur kausabilitasnya dan disampaikan dengan sederhana supaya logikanya tuh nyambung gitu. Kemudian setelah diharapkan pembaca mengerti bahwa ada risiko dan efek kausabilitas dari tidur sambil minum susu dengan karies, maka kita lanjutkan dengan penyampaian apa sih yang bisa dilakukan untuk mencegah. Kemudian juga kita sampaikan bahwa arahan untuk ke dokter gigi jika ingin mengetahui penjelasan yang lebih lengkap, dalam artian penyampaian posternya itu hanya level terbawah seperti itulah, karena tidak mungkin kita bisa menyampaikan satu materi khusus yang membutuhkan banyak penjelasan hanya dalam poster A1 yang tentu saja space-nya terbatas, kemudian ada kemungkinan miskomunikasi jika terlalu banyak tulisan yang membingungkan. Apabila terlalu banyak tulisan juga mungkin pembaca itu bosan lah. Lihat banyak tulisan udah nggak pengen baca dari awal seperti itu. Maka dari itu di sini tuh tujuannya untuk memberikan pemahaman dasar serta untuk meningkatkan awareness dan meningkatkan curiosity daripada target pembaca, di mana apabila timbul rasa ingin tahu lebih lanjut atau pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab di dalam poster itu kita arahkan untuk berdiskusi dengan dokter gigi. Dan kemudian kita sisipkan juga tentang kalimat dukungan persuasif yang di sini untuk mendukung si orang tua itu agar melakukan arahan-arahan yang langkah-langkah preventif yang telah kita sampaikan sebelumnya. Demikian penyampaian presentasi poster saya pada hari ini. Apakah ada pertanyaan atau komentar mungkin dari teman-teman? Atau dari Dokter Ayu mungkin? Kalau saya nanya sebagai ibu-ibu loh ya. Oh, iya dong. Karena begini, sebenarnya kalau saya lihat dari tampilan sih oke ya, dalam artian dari pemilihan warna, kemudian pemilihan bahasa, istilah yang digunakan itu oke gitu. Cuman kalau saya melihat ini gini, satu hal ya yang perlu diingat adalah kita tidak selalu ada di dekat poster ini. Presenter tidak selalu ada di dekat poster ini. Jadi misalnya, sebelumnya mohon maaf ya, saya nggak bisa nampilin video karena saya di atas, saya jauh dari router. Di bawah ponakan saya lagi berantem, jadi daripada kalian ada di hingar-bingar seperti itu, dan di atas sinyalnya agak lemah, jadi saya menghemat untuk suara. Jadi begini, kemungkinan akan lebih besar apabila yang terjadi adalah poster ini akan diletakkan di sebuah dinding, misalnya di dindingnya klinik, di dindingnya posyandu, kemudian di dindingnya playgroup gitu misalnya, di mana presenter tidak selalu ada di sana. Ya, bisa dibilang mungkin presenter cuma datang ke sana hanya satu kali aja pada saat memang diadakan event atau diadakan momen penyuluhan pada para ibu balita ini. Jadi kalau dengan tampilan seperti ini, taruhlah misalnya saya sebagai seorang ibu pertanyaan saya masih banyak.
Hmm. Memang benar, seperti yang Suka bilang tadi, bahwa nggak boleh terlalu banyak. Karena ntar bingung, aku mau fokus yang mana, itu benar banget. Itu saya sangat setuju. Tapi, informasinya yang kurang. Karena kalau misalnya kamu ada setiap saat, setiap ibu itu melihat, loh ini kenapa ya Mbak Dokter ya, gitu misalnya. Kamu bisa menjawab. Hanya saja, yang kurang menurut saya di situ adalah satu, tampilannya seperti apa. Oh iya dok. Yang namanya karies masa dini atau ECC itu kayak apa sih gitu loh di mata para ibu-ibu. Jadi ibu-ibu tuh tahu, oh lah anakku berarti termasuk ini gitu. Kemudian Syuka, kamu agak kurangnya tadi kamu memang sudah menjelaskan tampilannya kayak yang di header. ECC itu kayak yang di header. Yes. More or less kayak yang di header itu gitu. Tapi ECC itu ada klasifikasi. Ada klasifikasi, ada yang pakai mild, moderate, severe. Severe itu anterior bawah kena. Oh iya. Pasien saya banyak begitu. Jadi ada yang mengklasifikasi, jadi ada perkembangan klasifikasi ya. Ada yang pakai klasifikasinya, ada yang mild, moderate, severe, kemudian ada yang level ya, kalau nggak salah level 1, 2, 3, 4 kalau nggak salah. Jadi yang kena apa aja, tampilannya gimana aja, mulai dari white spot pun sudah masuk ECC, kayak gitu. Itu ada gitu loh. Jadi bukan harus dikasih bahwa ini klasifikasi 1 atau 2 atau 3, ini namanya mild, ini moderate, ini severe, tidak. Tapi minimal itu ditampilkan. Jadi ibu-ibu tuh tahu, wah kalau gitu anakku termasuk menderita karies masa dini atau karies early childhood karies gitu. Ibu-ibu itu lebih apa ya, kalau menurut saya ya, berdasarkan pengalaman saya, ibu-ibu itu lebih tertarik dengan gambar. Sama seperti anak-anak. Dia akan lebih bisa melihat, kalau dia melihat gambar, dia akan lebih mudah untuk memahami. Misalnya kamu berikan gambaran atau tampilan dari early childhood career. Judulnya aja sih udah oke banget kalau menurut saya, Ibu. Apa ini gitu? Itu tuh benar-benar menarik gitu. Nah, jadi tampilan belum, kemudian bagaimana dia bisa terjadi itu ada hal yang tidak tersampaikan jadinya di situ. Kayak misalnya kenapa kok gigi atas saja? Kamu memang menyampaikan narasinya secara verbal, tapi sekali lagi kita tidak selamanya ada di sana. Bagaimana caranya kita menuangkan sekian banyak informasi menjadi suatu poster yang kompak yang dilihat sehingga ibu itu berdiri di depannya dan berusaha menyerap ilmunya seperti apa. Jadi itu. Pemilihan warna sudah sangat oke. Saya rasa sudah sangat oke. Kadang-kadang begini ya. Yang saya pelajari dari layouting, baik itu PPT maupun poster, ya walaupun saya juga tidak banyak waktu untuk mengaplikasikan itu ke materi saya ya. Tapi ada namanya color scheme yang memang digunakan untuk cocok-cocokannya. Jadi aku pengen ungu gitu. Oh, ungu itu berarti cocokannya sama warna apa, itu ternyata bisa dicari. Jadi kita bisa mengaplikasikan warna itu langsung sehingga tidak membuat warna itu crash. Tidak membuat warna-warna itu menjadi saling dominan antara satu dengan yang lain. Warna panas dengan warna panas, warna dingin dengan warna dingin. Jadi saya sempat mempelajari bahwa kita kalau cari di internet namanya color scheme untuk presentation gitu misalnya, itu akan keluar. Jadi misalnya mau warnanya seperti ini, nanti padanannya atau warna yang sesuai sama dia itu apa aja, itu bisa gitu loh. Kita ambil aja satu kotak gitu, ambil semua, tinggal kita drop pakai dropper itu, diaplikasikan begitu, itu udah nggak terlalu masalah gitu loh kalau ini. Cuman kalau yang tadi sih warnanya sangat warna balita ya, jadi dan unisex, jadi nggak terlalu masalah apakah ditujukan pada anak laki atau perempuan. Kemudian
Cuman itu tadi, you miss something gitu loh. Kalau saya melihat sebagai ibu, eh saya masih ada missing link. Kayak apa ya? Kenapa kok itu bisa terjadi gitu loh? Karena ada hal yang kenapa kok dia kenanya ke gigi atas aja gitu. Jadi si ibu-ibu itu juga otomatis, misalnya dia lihat ponakannya, dia lihat ini, kemarin aku baca loh posternya tuh kayak gini loh, bilangnya tuh kayak gini gitu. Ya. Jadi ada hal yang memang kita hanya tampilkan sebagai gambar saja, tapi itu cukup mewakili bahwa oh oke, ini memang gambaran yang saya kenal. Saya pernah melihat kasus seperti ini, gitu. Ya, ini juga berlaku untuk yang nanti misalnya mendapat mendapat konten atau mendapat topik yang ditujukan untuk bidang akademis atau ilmiah. Itu juga seperti itu. Nggak semua harus ditampilkan kontennya tidak semua harus ditampilkan. Kalianlah yang harus mampu memilih yang mana yang bisa kita tampilkan hanya gambar saja, yang mana kita perlu tambahkan narasi tambahan. Jadi seperti itu. Saya sebagai seorang ibu, saya akan bertanya, Mbak dokter, itu kalau misalnya anaknya memang dia tuh kan bener kan, kalau saya di atas pasti begini deh. Halo? Sudah? Sudah. Dah. Jadi misalnya seorang ibu bertanya, bagaimana gambarannya? Yeah. Karyasnya itu seperti apa? Karena kan kamu hanya meletakkan di header saja. Yeah, tidak menuju langsung ke sana. Jadi bagaimana Anda menjelaskan gambaran karya masa dini? Ini kita anggap berarti presenternya ada di sampingnya berarti. Ya, berarti untuk gambarnya itu apakah harus saya tambahkan narasi lagi untuk tampilan klinisnya atau cukup saya rasa enggak. Tunjukkan juga. Kalau gambar atau tampilan saya rasa tidak. Kalau misalnya Anda menampilkan white spot gitu, nah white spot ini adalah hal yang agak sulit dikenali oleh para ibu. Nah itu baru kasih. Karena yang namanya ECC kan mulainya tetap dari white spot. Iya dok. Gitu. Terus yang biasanya ditanyakan oleh para ibu lagi adalah kenapa kok itu bisa terjadi? Wah ini sampai sekarang pun, bahkan sampai detik ini, mungkin sampai saya praktek terakhir pun di minggu lalu juga tetap ada pertanyaan seperti itu. Lu dok kenapa kok bisa begini? Prosesnya itu ada gitu loh. Bahkan ada bagannya khusus loh sekarang ECC itu. Nggak pakai bagan karies yang kita kenal itu. ECC itu ada bagannya sendiri. Dia tetap merupakan suatu kasus karies, tapi dia dibuat lebih spesifik karena menyangkut hal-hal yang ada di masa prenatal. Pasti nanti ditanya. Kalau saya biasanya sudah jadi pertanyaan rutin. Dulu waktu hamil ibu bagaimana? Apakah ada masalah? Itu udah jadi pertanyaan rutin. Sampai sempat saya sama dokternya mau bikin penelitian, udah kita coba lempar pertanyaan yang sama, apakah itu menjadi overlap di antara pasiennya dokternya sama pasien saya. Masalah-masalah ECC ini, karena kebanyakan ECC ditimbul. Pertanyaannya biasanya dari para ibu adalah, apakah gigi anak saya begini karena saya waktu hamil kurang minum kalsium? Itu pertanyaan yang sering dimunculkan. Kemudian, apakah kondisi seperti ini merupakan faktor keturunan? Itu sangat sering jadi pertanyaan. Kemudian, karena saya adalah seorang ibu bekerja, bagaimana caranya saya bisa memastikan bahwa anaknya misalnya masih harus minum dengan alat bantu, which is itu misalnya masih dengan DOT.
Iya. Hal apa yang bisa saya lakukan gitu misalnya. Soalnya ibu bekerja gimana? Masa ibu bekerja berhenti? Kan nggak mungkin. Terus tadi juga Anda menjelaskan baik ASI maupun eh, susu formula kan tetap dilakukan. Ini juga bisa menyebabkan. Bukan ya? Aku bingung deh. Antara kamu atau punyanya Sawitri ya? Aku bingung. Iya, Dok. Kita cari nggak ya? Ya, itu nanti. Oh ya, yang sikat gigi benar. Jadi gini. Itu adalah informasi-informasi yang biasanya ditanyakan seandainya memungkinkan, coba buat modifikasi Iya, Dok. modifikasi konten. Jadi nanti, karena begini, saya sih sebenarnya inginnya begini loh sama Dokter Mia. Kalau memang misalnya sangat aplikatif, poster kalian, video kalian itu akan kita kasih stand-nya kedokteran gigi kita, prodi kita, kemudian akan kami sampaikan ke masyarakat. Iya, Dok. Jadi prodi kita ikut membantu untuk memberikan tindakan promotif kepada para ibu, baik itu berupa poster maupun berupa video. Bukan kami sebagai anggota IDGAI, tidak, tapi sebagai dosen prodi kalian. Jadi ini nanti misalnya kalau ada yang memang representatif, kami akan sampaikan. Bisa dibawa, misalnya tinggal pada saat kalian nanti baksos, kalian misalnya nanti melakukan penyuluhan atau memang misalnya ada kegiatan-kegiatan sosial lain misalnya, bisa digunakan dengan membawa nama prodi. Baik, Dok. Jadi nggak cuma sekedar bikin, nggak cuma sekedar dibuat menjadi suatu nilai kalian, tapi ini juga kita bisa gunakan ke masyarakat karena ya tindakan preventif ya adanya di IKGM dan IKGA. Iya, Dok. Ya. Iya. Coba nanti diisi. Iya, Dok. Mas Dok, saya ingin bertanya juga, karena untuk nanti ketika saya modifikasi konten itu, bagaimana untuk beberapa penjelasan sepertinya perlu space yang agak panjang, Dok, karena mungkin penjelasannya harus agak banyak. Itu bagaimana nih, Dok, ya? Atau misalnya apa yang bisa dilakukan oleh ibu bekerja itu apa? Nah, itu kan dimasukkan ke dalam saran biasanya. Jadi misalnya kalau memang habis yang kamu tampilkan, tuh sebentar aku buka posternya. Yang kamu tampilkan sebenarnya dari yang pesan. Ya, Dok. Dari yang ini kan udah ya, yang di pojok kiri bawah. Ya, Dok. Untuk mencegah kan ada yang Jadi sudah ada karena kebanyakan nih rata-rata ya sudah kejadian. Oh iya, Dok. Angka ECC di Indonesia tuh luar biasa loh. Makanya saya sampai kemarin untuk yang adik kelas kalian skripsinya kami batasi ECC. Kalau di KGA, udah jangan ke sekolah lagi dulu deh sementara karena yang ke sekolah udah terlalu banyak. Sekolah nggak apa-apa tapi playgroup gitu. Oh. Karena kami ingin menjaring ECC itu seberapa gitu dan kedepannya ada hal yang ingin saya dan Dokter Mia mau validasikan di Bali yang ada hubungannya dengan ECC. Ya kami nggak muluk-muluk sih mau ke Indonesia gitu misalnya. Bali aja deh dulu kami cover gitu kalau memang memungkinkan. Sudah ada perencanaannya, jadi nanti timnya saya, Dokter Mia, dan Dokter Putri. Jadi memang dari IKGM dan IKGA. Jadi mungkin daerah-daerah yang ada mahasiswa kami di sana mungkin kami minta bantuan sana. Jadi misalnya daerah asal dari mahasiswa mungkin kami akan kerahkan di sana. Ini ECC-nya luar biasa. Jadi kami karena kami mungkin
menerima pasien ECC itu lebih banyak dibanding sama pasien yang memang ya karena riwayatnya udah dari sebelum umur 5 tahun dia udah karies dan sudah ada sisa akar. Pada saat umur 5 tahun udah sisa akar. Kan mau tidak mau berarti sebenarnya kebutuhan untuk Bali itu adalah promosinya ECC. Orang-orang banyak yang tidak tahu. Jadi seperti itu. Jadi mungkin disesuaikan kontennya seperti itu. Kemudian berarti harus ada penyesuaian layout juga ya Syuka ya? Iya dok, nanti mungkin ada yang saya hapus beberapa, kemudian saya geser-geser. Ya nanti coba dilihat juga seperti yang kamu bilang, tetap usahakan seperti yang kamu bilang, pakemnya tetap jangan terlalu banyak konten, jadi nggak bingung. Kalau kamu mau buat section tidak apa-apa, jadi buat dia seperti sebuah jadi section-section tertentu. Maksudnya, jadi misalnya atasnya misalnya definisinya, kemudian ini tampilannya, kemudian ini prosesnya. Proses ya nggak usah ngomong secara akademis tidak, tapi prosesnya secara awam bagaimana, secara singkat gitu. Kenapa itu bisa terjadi? Kemudian antisipasinya, pencegahannya, sama kalau emang udah ada gitu. Ya termasuk salah satunya adalah kalau memang sudah ada ya berarti harus ke dokter gizi itu benar. Karena banyak yang dibiarin. Datang ke kita udah abses. Gitu. Berarti untuk mengendalikan ini misalnya saya bilang misalnya ada kebiasaan ngedot gitu dok ya, berarti susunya diganti dengan air putih gitu. Agak susah kamu ngomong seperti itu. Karena kan yang dibutuhkan beda kan. Air putih dan yang harus dihentikan kan sebenarnya alatnya juga. Minum susu nggak salah. Oh iya dok, berarti ubah jadi cup gitu ya. Cup. Itu ada kok teorinya kok. Seharusnya sampai umur berapa anak itu menggunakan alat bantu. Karena setelah itu kita harus membuat si anak itu mengaktifkan otot-otot seluruh otot-otot minimal orbicularis oris harus diaktifkan untuk membantu tumbuh kembang rahangnya dia. Oh iya dok. Yuk. Jadi seperti itu. Silakan kalau misalnya yang lain mau ada pertanyaan. Saya tahu kenapa kalian datangnya luar biasa. Karena tadi saya bilang sama Syuka ini presentasi atau demo. Mungkin karena kalian pengen tahu seperti apa presentasi poster. Dan mungkin setelah ini Sawitri seperti apa presentasi video. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan kalau untuk poster. Mungkin Syuka sudah ditumbalkan sama kalian, jadi ya silakan. Ada pertanyaan dari teman-teman mungkin atau ada saran, kritik dan saran. Jadi apa yang kalian lakukan di profesi itu sebenarnya tidak melalui pertimbangan saya dan Dokter Mia itu tidak hanya sekedar kalian bikin tugas ya. Tapi kami punya perencanaan yang lebih jauh. Tugas kalian ini bisa diaplikasikan. Ya, kita semua tahu bahwa profesi itu sebenarnya sangat sulit dijalankan dengan sistem ini. Tapi apa yang kalian dapatkan dengan sistem pembelajaran seperti ini nantinya tetap bisa digunakan. Baik itu ke masyarakat maupun ke lingkup yang lebih kecil. Jadi siapa tahu nanti ada penguyuban para ibu-ibu gitu misalnya. Silakan disampaikan. Kayak gini loh Bu. Video bisa disampaikan. Poster juga bisa dihadiahkan pada posyandu. Kan oke. Tetap kita punya andil ke masyarakat. Makanya kemarin sama Dokter Putri kami juga udah saling koordinasi. Seandainya mereka menginginkan kalian bikin video mengenai atau video atau poster mengenai DHE, sudah dipastikan tidak overlap, tidak akan ke anak, ibu dan anak. Pasti lebih ke topik yang lebih berbeda. HI misalnya. Jadi kami yang saling connect dulu, baru nanti kalian nggak bingung mencari batasan sampai mana bahasan yang harus kalian sampaikan di penugasan kalian. Silakan kalau ada yang mau tanya.
izin bertanya, Syuk. Ya, silakan Samuel. Kalau jujur kayak kalau aku masih sering kebalik-balik tentang tipe-tipe karies. Berarti kalau early childhood karies atau bottle feeding karies ini sama kayak karies sampan gitu gambarannya atau berbeda gitu kira-kira? Beda. Karies rampan sama karies botol itu beda ya. Jadi karies rampan itu seperti namanya rampant. Jadi dia itu terjadi dalam tanda kutip akut. Jadi destruksi terhadap jaringan giginya itu terjadi dengan cepat dan akut. Dan umumnya itu, kalau misalnya aku baca ya, umumnya itu dia justru kondisi rongga mulutnya itu padahal lumayan bersih, jadi kayak agak membingungkan gitu loh sebenarnya masih kenapa karies rampan ini bisa tiba-tiba terjadi. Kemudian untuk usianya itu juga lumayan lebih luas rentangnya dibandingkan dengan karies susu botol. Kalau usianya itu bisa dari anak-anak bahkan sampai untuk yang usia menjelang remaja gitu masih bisa tiba-tiba terkena karies rampan itu sendiri. Mungkin bisa dikoreksi oleh Dr. Ayu, itu saya baca di Ya, seperti itu. karies ya kecuali kalau sampai umur yang adult masih pakai dot sih ya nggak tahu juga ya. Tapi ada spesifikasi pemisahan atau pengklasifikasian antara karies rampan dengan early childhood karies itu. Early childhood karies itu adalah karies yang terjadi dari usia 0 sampai 70 atau 71 bulan kalau nggak salah. Iya, Itu spesifik. Lewat dari itu udah beda. Nah, cuman sekarang yang dilihat adalah kalau memang kariesnya terjadi pada gigi desidui dan kalau kita balik tanya pada orang tuanya ini masalah histori ya, kita kembali tanya pada orang tuanya ini kapan, sejak kapan sudah terjadi, oh itu udah lama banget lah, udah sejak ini udah giginya umur berapa gitu, dibilang misalnya umur 3 tahun giginya udah keropos gini, itu berarti kariesnya adalah karies masa dini atau ECC. Tapi kalau karies rampan itu juga berlaku pada gigi permanen muda khususnya. Jadi dia agak spesifik. Bahkan sekarang di textbook terbaru untuk pediatric dentistry, ECC itu ada subklasifikasi tersendiri bacaannya. Dipisahkan dia. Karena faktor etiologinya untuk urusan karbohidrat, kemudian beda soalnya ya, ininya juga beda sekarang. Etiologinya kayak gitu itu benar-benar lebih spesifik. Sekarang aja kalau misalnya kalian ingat ya bagan karies, ingat nggak? Yang bagan etiologi karies yang buat seperti lingkaran, 4 lingkaran itu ingat nggak? Iya, Itu pakem kita ya, itu adalah intersektor, itu tidak berlaku, yang sekarang itu bukan tidak berlaku, tapi sudah dikembangkan lagi. Ada outer, ada environment, karena semua orang di seluruh dunia yang meneliti tentang karies sudah menyumbangkan hasil-hasil penelitiannya. Jadi termasuk di luar 4 faktor itu sudah ada kebiasaan, perilaku, kemudian pengetahuan, kemudian insurance, kemudian itu udah macam-macam. Jadi bagannya udah beda. Jadi, ya, kalau saya boleh share ya untuk karies ya. Sampai mahasiswa kami yang memang skripsinya karies, ngomongin etiologi udah harus ganti bagan. Oh iya dok. Nggak boleh lagi pakai bagan itu, masih punya nggak saya? Kemarin udah saya ini. Jadi kalian juga harus ikut berkembang ya. Jangan ngomongin karies itu hanya dari 4 faktor yang dulu sudah disampaikan di kuliah, tapi kalian sendiri juga mungkin
ada beberapa orang di antara kalian juga meneliti tentang karies ini kemarin, pakai indeks, dihubungkan dengan faktor apa gitu misalnya. Tunggu ya. Bisa dilihat? Oh iya dok. Jadi inilah yang sekarang ada berdasarkan hasil penelitian orang-orang. Ada yang meneliti tentang karies dihubungkan dengan chewing gum, kemudian dengan konten fluoride, kemudian ini ada oral hygiene, behaviornya dilihat dari oral hygiene, jadi kebiasaan menyikat gigi gitu misalnya, pola menyikat gigi gitu misalnya, kemudian snacking, ada kan di antara kalian yang meneliti begitu, kemudian dihubungkan dengan pendidikan, kemudian social status, social demographic status, income. Jadi ini sudah begini sekarang ya, kalian grafik karyas itu sudah seperti grafik. Bagian karyas itu sudah yang pink, yang merah ini adalah personal factor, kemudian yang hijau ini adalah oral environment factor, kemudian yang biru ini yang direct ke karyas, internal factor. Iya. Gampang mau dicari ini. Apa namanya bagian karyas ini. Ini tolong dipegang. Ini yang sekarang dipegang. Jadi dari sini aja kalian udah tahu bahwa oh penelitian ini udah ada. Jadi kalau saya nyari literatur harusnya lebih mudah. Oh, pengetahuan, perilaku. Kemudian ada frekuensi ke dokter gigi juga kalau nggak salah. Ada insurance juga segala macam. Ini dental insurance coverage, which is nggak ada, hampir tidak ada di Indonesia. Jadi dialihkan karena yang di Indonesia benar-benar spesifik sekali untuk dental insurance. Nggak semua tercover. Perawatan endo tidak tercover, bayangkan bagaimana mereka mau dirawat endo kalau begitu. Iya. Seperti itu. Iya dok. Kalau ECC lain juga, ininya. Nanti coba cari. Ya dok, nanti saya cari. ECC itu gampang kok nyarinya itu. Jadi early childhood caries yang bagannya itu ada sendiri. Oke, yang lain ada mau ditanyakan mengenai presentasi poster? Kalau video nanti nanyanya di Sawi. Nilai konten poster, konten video itu benar-benar spesifik ya. Karena nggak semua bisa kita tampilkan. Maksudnya kalau dibandingkan dengan video, poster itu lebih spesifik dan lebih membutuhkan ketelitian kita untuk memilih konten karena kita tidak mungkin menampilkan seluruh konten ada di sana. Kalau video, oke, kita diberi durasi sekian, orangnya pasti akan selalu ada untuk menjelaskan secara dia akan berbicara di video tersebut. Jadi lebih leluasa kalau yang video dibanding dengan yang poster. Poster itu benar-benar harus selembar kertas itu mampu menyampaikan informasi yang cukup. Nggak perlu maksimal, yang kita cari adalah cukup. Jadi orang-orang mampu menyerap, oh oke, aku pernah lihat itu ditulis di poster yang di mana gitu, misalnya di playgroup mana gitu tuh informasinya adalah seperti ini gitu misalnya. Gitu. Oke, yang lain silakan. Sawi mana Sawi? Sawi Tri. Sawi tadi udah join dok. Ada Sawi? Tapi mungkin keluar lagi karena dikira belum selesai. Belum masuk. Oke. Saya sampai bingung siapa aja yang masuk, banyak banget.
Nih, sebentar coba saya kontak Sawi. Maksudnya kalau mau Sawi Mas siapin dulu videonya yang mau ditampilkan. Ini Sawinya sudah mau masuk loh, sebentar. Mungkin buat teman-teman yang ada teman-teman yang udah mau nonton poster aja boleh izin live ya dok ya? Silakan. Ya, buat teman-teman mungkin yang ada kepentingan silahkan. Kalau nggak putus-putus. Berarti nanti PSPDG ada akun premiumnya gitu ya dok ya, biar Nggak PSPDG, memang memang Udayana sudah premium Webex. Kalian kan tinggal menggunakan akun MSU-nya kalian aja kalau nggak salah. oh gitu. Oke, dicoba dulu ya kalian ya untuk ininya masuk Webex-nya. Atau memang sudah ya? Sama dokter konservasi Sudah ya? Sama konservasi udah ya kayak gitu. Tapi nanti kan room-nya adalah room dosennya masing-masing. Oh iya dok. Karena kami per dosen itu katanya. Saya bukannya nggak mau pakai, cuman karena kesulitan, sering putus-putus. Iya. Kadang-kadang suara nggak kedengeran atau apa gitu kendalanya. Saya baca-baca, saya browsing di web, banyak yang bilang Webex itu membutuhkan koneksi yang sangat stabil. Di Indonesia cari koneksi stabil. Iya sih dok. Tapi gambarnya lebih jelas dari Google Meet, tapi koneksinya lebih tinggi gitu. Ini Sawi udah datang dok. Dan kalau yang mau, ya, Tri. Oh ini baru. Halo, tes. Sawi siapin videonya ya. Maaf dok, suaranya masuk nggak dok? Masuk. Oh iya. Untuk tampilan videonya nih, klik yang di presentasi sekarang ini dok ya? Mau agak nyampe. Sebentar dok, saya tanya. Untuk tampilkan videonya, klik bagian yang mana ya dok? Ya yang tampilkan, kamu pakai apa? Chrome. Browsernya kamu pakai apa? Kamu nampilin videonya harus di browser, Sawi. Jadi dari link itu. Kan kamu ngasih link tuh di Classroom. Pakai movie player.
Bukan bisa pakai player guys. Coba pakai player Movie tapi NTV gitu, Dok. Share entire screen apa sih? Saya nggak pakai yang istilah bahasa Indonesia soalnya. Seluruh layar, apalah itu? Dari link. Iya, Dok. Jadi saya buka dari link itu. Bisa dari link, atau kalau misalnya kamu dari player, berarti share entire screen. Sebentar, Dok. Oh iya, coba sebentar. Masih agak lama. Iya, Dok. Sebentar, Dok. Laptopnya agak low. Oh, ya. Dan dengan kondisi seperti ini, semua laptop di seluruh permukaan bumi ini, kecuali yang punya laptop gaming, itu pasti lambat. Oh, iya. Saya dendam. Ya, malah live. Coba dulu ya, saya terima telepon.
Halo, selamat pagi. Lagi Sal. Jadi ini aku pakai HP dulu, edit ini soalnya di laptop nggak mau. Lagi Sal. Jadi ini aku pakai kayak koneksinya jelek deh. Syuk, kamu bisa tampilin videonya, Syuk? Membersihkan gigi anak, Bunda dapat lakukan pada usia sedini mungkin. Jadi dengan kata lain, Bunda harus mulai membersihkan gigi anak sewaktu anak belum memiliki gigi. Halo Bunda, Bunda sudah siap untuk mendengarkan informasi terkait cara membersihkan rongga mulut si kecil karena tiap usia memiliki perbedaan dalam cara membersihkan rongga mulut si kecil loh Bunda. Jadi Bunda tonton terus ya videonya. Gigi bayi Bunda sudah dapat bersihkan pada usia sedini mungkin. Jadi Bunda sudah dapat membersihkan gigi bayi dari bayi belum memiliki gigi. Terutama pada saat si kecil sudah selesai meminum susu Bunda, baik itu susu ASI maupun susu formula. Karena kedua susu tersebut sama-sama memiliki kandungan gula Bunda. Khususnya bayi pada usia 0 hingga 6 bulan, Bunda dapat membersihkan rongga mulutnya dengan menggunakan kata steril atau kain lap yang bersih, lembut, serta lembab. Pada usia 7-12 bulan, biasanya si kecil sudah mulai tumbuh gigi. Nah, si kecil membersihkan gigi anak, Bunda dapat lakukan pada usia sedini mungkin. Jadi dengan kata lain, Bunda harus mulai membersihkan gigi anak sewaktu anak belum memiliki.
untuk mendengarkan informasi terkait cara membersihkan rongga mulut si kecil karena setiap usia memiliki perbedaan dalam cara membersihkan rongga mulut si kecil loh Bunda. Jadi pilihlah dulu sikat gigi yang lembut dan biasanya berbahan silikon. Kemudian pilihlah gagang sikat gigi yang kecil. Kemudian Bunda juga bisa menggunakan finger toothbrush yang biasa dijual di pasaran. Itu bulu sikatnya lembut dan kecil-kecil dan lebih menjangkau pada saat mensikat gigi si kecil, pada sela-sela gigi si kecil. Kemudian pada tahap ini Bunda tidak diperlukan untuk menggunakan pasta gigi, cukup bilas dengan menggunakan air saja. Pada usia 1-2 tahun, Bunda sudah dapat membersihkan rongga mulut si kecil dengan menggunakan pasta gigi. Pilihlah pasta gigi khusus anak-anak ya Bunda. Nah, untuk ukurannya yaitu selapis tipis. Jadi Bunda menggunakan pasta gigi khusus anak-anak dengan ukuran selapis tipis atau ukuran sebutir biji kacang hijau. Dan Bunda jangan lupa untuk menyikat gigi anak sebanyak 2 kali sehari. Yaitu setelah sarapan, pagi setelah sarapan, jadi setelah Bunda memberikan makan, Bunda bersihkan rongga mulut si kecil, kemudian malam sebelum tidur. Pada usia 2-3 tahun, di sini masanya biasanya anak-anak sudah dapat menyikat giginya sendiri Bunda. Jadi Bunda harus tetap membimbing dan mengawasi pada saat si kecil menyikat gigi. Jadi Bunda sudah harus mulai mengajarkan cara menyikat gigi yang baik dan benar kepada si kecil agar terlatih hingga usia selanjutnya. Kemudian Bunda juga anjurkan si kecil untuk menyikat gigi 2 kali sehari. Pada usia 3-5 tahun, pada masa ini Bunda sudah dapat memberikan si kecil pasta gigi berfluoride dengan ukuran sebutir kacang polong. Jadi lebih besar dari sebutir kacang hijau tadi ya Bunda. Kemudian instruksikan si kecil saat setelah selesai menyikat giginya, jangan dikumur-kumur, jadi cukup diludah saja. Kemudian untuk menjaga si kecil agar tidak mengkonsumsi gula secara berlebihan. Kemudian jangan lupa kembali untuk menyikat giginya 2 kali sehari. Bersihkan kedua telapak tangan Bunda sebelum membersihkan rongga mulut si kecil, yaitu dengan mencuci tangan Bunda di air mengalir dengan menggunakan sabun cuci tangan. Gosok kedua telapak tangan dan bersihkan sela-sela jari. Gosok kedua punggung tangan secara bergilir. Bersihkan kedua ibu jari secara bergilir kanan dan kiri. Bersihkan pangkal jari dan kuku dengan saling menggenggam tangan kanan dan kiri. Gosokkan telapak tangan kanan dan kiri menggunakan jari. Dan terakhir, bersihkan pergelangan tangan kanan dan kiri. Kemudian, bilas dengan air mengalir. Mencuci tangan akan membantu membunuh kuman maupun virus penyebab penyakit yang mungkin ada di tangan Bunda. Kemudian, keringkan dengan menggunakan lap bersih. Jangan lupa pastikan kuku Bunda tidak panjang agar tidak melukai mulut si kecil ketika sedang membersihkan mulut si kecil. Kedua, siapkan kasa steril atau kain yang lembut dan halus, kemudian balut kain pada jari Bunda yang akan digunakan untuk membersihkan mulut si kecil. Kemudian, celupkan kain atau kasa ke dalam air hangat. Jangan gunakan air yang terlalu panas ya Bunda, karena dapat mengiritasi rongga mulut si kecil. Gunakan posisi arm cradle dalam membersihkan rongga mulut si kecil. Arm cradle yaitu dengan memeluk si kecil dengan satu lengan.
Cara ini efektif sekaligus aman saat membersihkan rongga mulut si kecil. Usapkan kain atau kasa secara perlahan dan lembut pada bagian seluruh permukaan rongga mulut si kecil. Pijat gusi secara lembut dan perlahan pada rahang atas dan rahang bawah, pada bagian sisi depan dan bagian belakang. Kemudian, jangan lupa untuk membersihkan bagian dalam dan langit-langit rongga mulut si kecil. Lakukan hal yang sama pada rahang bawah. Bagi anak di bawah usia 3 tahun, penyikatan gigi masih dilakukan oleh orang tua. Posisi yang mudah untuk melakukan penyikatan gigi pada usia ini adalah posisi lap to lap. Pada posisi ini, dua orang duduk saling berhadapan dengan lutut saling bertemu. Anak diletakkan di atasnya dengan posisi menghadap ke atas. Gerakan tangan dan tubuh ditahan oleh tangan orang yang memangku. Sementara, orang yang satu lagi melakukan penyikatan gigi. Teknik ini dapat dilakukan oleh satu orang juga, di mana orang tua duduk di atas lantai dengan kaki diluruskan. Kemudian kepala anak diletakkan di antara kedua paha, sedangkan kaki dan tangan anak ditahan oleh kedua kaki. Posisi ini agak sulit dilakukan, namun dapat memberikan hasil yang cukup baik di dalam melakukan penyikatan gigi pada anak. Anak 2 tahun ke atas sudah dapat diajarkan cara menyikat gigi. Pada tahap pertama, hendaknya orang tua memberikan contoh pada anak cara melakukan penyikatan. Setelah itu, anak diminta untuk mengikuti. Posisi yang mudah saat mengajarkan cara menyikat gigi yaitu orang tua berdiri di belakang, di depan cermin, kepala anak disandarkan pada tangan orang tua, dagu anak ditarik ke bawah dengan menggunakan tangan tempat bersandarnya kepala anak, sedangkan tangan orang tua yang satu lagi memandu tangan anak untuk melakukan penyikatan gigi. Pada usia ini, dapat diajarkan penyikatan gigi yang mudah dan dapat dilakukan sendiri, yaitu penyikatan gigi dilakukan dengan gerakan memutar pada gigi depan dan gigi belakang. Cara menyikat gigi yang baik dan benar pada anak-anak. Pertama, masukkan sikat gigi ke dalam mulut. Lalu letakkan sikat gigi tegak lurus pada gusi. Lalu digerakkan memutar besar-besar. Dimulai pada bagian samping belakang kanan. Kemudian ke bagian sisi depan. Lakukan gerakan memutar. Kemudian selanjutnya ke arah belakang sisi kiri dengan gerakan memutar. Kemudian pada bagian dalam rongga mulut, pada sisi kanan bagian belakang, lakukan gerakan menyikat dengan cara maju mundur. Kemudian pada sisi depan, lakukan gerakan menarik dari dalam keluar. Kemudian bagian sisi kiri bagian dalam, lakukan hal yang sama yaitu maju mundur. Kemudian jangan lupa pada bagian rongga bawah, lakukan yang hal sama pada bagian sisi belakang kanan dan sisi depan dan sisi belakang kiri. Kemudian jangan lupa untuk menyikat bagian kunyah.
Lakukan gerakan maju mundur pada sisi kanan dan sisi kiri. Tidak lupa pada rahang bawah, sisi bagian kiri, maju mundur, dan sisi bagian kanan. Dan tidak lupa menyikat lidah. Cara menyikat ini diterapkan pada anak-anak karena gerakannya mudah dipahami. Nah, itu dia cara dan tips membersihkan gigi anak pada usia 0 sampai 5 tahun. Pemeliharaan gigi dan mulut pada anak di bawah umur usia 5 tahun sangat penting loh Bunda, karena dapat mempengaruhi keadaan rongga mulut si kecil yang akan datang. Dan Bunda juga dapat mencegah terjadinya penyakit gigi dan mulut pada si kecil. Sekian edukasi dari saya, sampai jumpa pada video edukasi lainnya. Sekian video edukasi dari saya. Mungkin dari teman-teman. Silakan, ada yang mau tanya? Izin bertanya, Dok. Silakan. Tanyanya ke dia deh. Oh Tanya iya, ke Sawi. izin bertanya untuk tadi Sawi, mungkin tadi juga sudah dijelaskan sedikit mengenai teknik arm cradle itu. Apakah untuk mengatasi pada anak yang rewel dan tidak mau menyikat dan belum bisa menyikat gigi sendiri, misalnya di bawah usia 2 tahun itu kan masih jadi masih orang tuanya yang masih menyikat gigi anaknya. Itu apakah dapat menggunakan teknik itu juga atau ada metode lain juga yang dapat digunakan? Terima kasih. Jadi untuk usia yang anaknya masih rewel, jadi paling efektif itu memang menggunakan arm cradle. Nah, selain menggunakan arm cradle, jadi kalau misalnya anaknya terlalu aktif, jadi anaknya kalau terlalu aktif, sehingga saat orang tua memegang lengan satu anaknya pun, anaknya tetap berontak. Jadi kita dapat menggunakan salah satu cara, ada sih, jadi anak itu dibalut. Jadi anaknya dibalut dengan menggunakan kain. Jadi anaknya dibalut sehingga tangan, kakinya itu dibalut dengan menggunakan kain. Jadi tangan dan kakinya, bagian ekstremitasnya itu tidak bergerak terlalu banyak. Sehingga ibu atau orang tua anak dapat melakukan pembersihan rongga mulut secara maksimal. Gimana, Dena? Iya, sudah. Terima kasih, Sawi. Ya. Mungkin dari teman-teman yang lain. Selamat pagi, Sawi. Aku ada pertanyaan. Ya. Jadi misalnya pada anak yang usianya udah di atas 2 tahun gitu, yang sudah mulai bisa bilang tidak atau yang tidak status, itu bagaimana caranya untuk membentuk kebiasaan menyikat gigi, dan bagaimana juga peran dokter gigi di sini? Terima kasih. Jadi pada usia 2 tahun ke atas itu 2 tahun ke atas itu 2 tahun ke atas itu anak sudah bisa menyikat giginya, tapi
orang tua perlu pengawasan. Jadi disinilah peran penting orang tua dalam mengawasi anaknya. Jadi peran dokter, peran orang tua itu sangat berkaitan dalam menjaga kesehatan. Jadi gimana perannya? Yang pertama, orang tua tentunya memerlukan edukasi, yaitu dari pakarnya. Pakarnya yaitu adalah dokter gigi. Jadi pentingnya di sini orang tua untuk mengunjungi dokter gigi untuk mengetahui edukasi terkait cara membersihkan rongga mulut anak dengan baik dan benar setiap step usianya. Jadi dokter akan menjelaskan bagaimana caranya membersihkan gigi anak, terutama pada anak-anak yang masih kecil itu kan emosinya masih labil biasanya. Terus disinilah caranya bagaimana kreativitas orang tua itu diperlukan dalam menangani anaknya, emosi anaknya yang labil ini. Biasanya disinilah peran orang tua sudah dibekali edukasi oleh dokter, maka orang tua harus kreatif, misalnya pada 2 tahun ke atas itu, misalnya anak masih giginya sudah muncul itu. Jadi orang tua yang seperti yang di video tadi, orang tua mengawasi dari belakang cara menyikat giginya. Jadi pada tahap 2-3 tahun ke atas itu, anak biasanya mulai meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Jadi misalnya anak diajak sama-sama untuk sikat gigi, jadi orang tuanya sikat gigi bersama anaknya. Jadi anak secara tidak langsung dia melihat orang tuanya apa yang dilakukan. Kemudian orang tuanya memberitahu bagaimana caranya yang benar. Makanya perlunya cermin itu agar anak dapat melihat bagaimana sih dia dibersihin giginya oleh orang tua dan bagaimana dia cara membersihkannya. Sehingga dia lebih tertarik untuk melakukan kegiatan tersebut. Mungkin juga orang tua bisa memberikan reward kepada anaknya apabila sudah melakukan kebersihan, sudah melakukan sikat gigi gitu misalnya. Reward misalnya anaknya diberikan sesuatu atau misalnya dibuatkan stiker, jadi misalnya anaknya sudah, kan bisa anak kecil tuh suka dengan gambar-gambar, dengan mainan, jadi orang tua dapat mengedukasi dengan mainan-mainan yang dapat mungkin anak-anak jangkau, yang suka kayak gitu. Jadi tapi tidak harus mahal. Jadi untuk reward anak aja agar dia merasa tertarik dan senang karena dia sudah membersihkan rongga mulutnya. Nah, begitu. Gimana, Li? Sudah, Sal, makasih. Teman-teman, ada lagi? Selamat pagi, dokter. Pagi, Sal. Iya. Ini yang ngomong Dinda atau Dayumila ya? Iya, boleh. Mungkin Dayumila mau duluan. Iya. Selamat pagi, dokter. Terima kasih waktunya. Aku ada pertanyaan, Sal. Jadi apabila dalam pembersihan mulut pada bayi itu, misalkan alat yang kita pakai itu tidak bersih, lalu kain yang kita pakai itu tidak cukup halus, maka nanti dampaknya itu akan seperti apa pada mulut bayi? Kayak gitu. Terima kasih. Makasih Dayumila. Jadi jadi kan edukasi ini kita memberikan edukasi pada orang tua itu cara membersihkan gigi, cara membersihkan rongga mulut pada anak. Nah, salah satunya yaitu kita beritahu alatnya. Kemudian alatnya itu tentu saja akan digunakan ke bayi. Bayi itu kan biasanya lebih rentan. Jadi otomatis alat yang kita gunakan yang masuk ke dalam rongga mulut anak itu tentunya harus bersih. Kemudian apabila tidak bersih, jadi di sini makanya saya sarankan untuk orang tua mencuci tangan terlebih dahulu. Bisa saja alat yang digunakan itu bersih, tapi tangan orang tuanya kotor. Jadi bisa mentransfer bakteri ke rongga mulut kecil anak. Jadi kalau misalnya nih ininya nggak bersih,
telapak tangan orang tua nggak bersih, kemudian kain atau alat yang digunakan untuk membersihkan rongga mulut tidak bersih, jadi bakteri akan masuk ke dalam rongga mulut si anak. Sehingga bakteri yang masuk itu bisa saja terjadi penyakit atau gangguan terhadap rongga mulut si anak. Misalnya kurang bersih atau alatnya nggak bersih, bakterinya masih dalam rongga mulut, bisa saja anak itu mengeluh, jadi kayak rasa pengecap, kemudian terjadi gangguan dalam rongga mulut itu terjadi pada anak. Jadinya anak tidak mau makan. Jadi anak tidak mau makan karena rasanya terganggu, rasanya rongga mulutnya itu diserang oleh bakteri. Kemudian timbul penyakit-penyakit, misalnya oral thrush, mungkin adanya jamur dalam lidah anak seperti itu. Jadi timbul penyakit-penyakit rongga mulut yang ada pada anak sehingga dapat mengganggu aktivitas anak terutama dalam proses makan. Jadi proses pencernaan itu kan pertama ada di rongga mulut. Jadi kalau misalnya proses pencernaan tidak lancar, akan terjadi gangguan terhadap proses pencernaan selanjutnya. Gitu deh. Jadi mungkin rasa ganggu, rasa tidak nyaman pada anak timbul bila alat yang digunakan oleh orang tua itu tidak bersih. Gimana tuh, Om? Udah, Sal. Udah cukup jelas. Terima kasih. Makasih. Mungkin teman-teman ada lagi? Pagi Sawi, pagi dokter. Iya, pagi. Sawi, Dinda mau tanya. Tadi Iya. kan ada posisi untuk sikat gigi ke anak umur 1-2 tahun. Nah, itu kan posisinya dalam posisi tidur. Apakah posisi itu aman dan tidak menyebabkan anak tersebut tersedak mungkin dan lain-lain? Terima kasih. Makasih, Dinda. Jadi video edukasinya ini aku cari berdasarkan e-book sama ada panduan Kementerian Republik Indonesia. Nah, itu juga saran salah satu yang digunakan dalam membersihkan rongga mulut si kecil. Karena anak-anak kan biasanya rewel dan aktif banget ekstremitas atas dan bawahnya. Jadi cara yang itu kan dia tiduran, dan pada usia itu dianjurkan untuk menggunakan pasta gigi yang selapis tipis. Jadi sangat kecil tuh tipis, sangat tipis, bisa bayangkan seukuran sebutir beras atau kacang hijau. Jadi itu kan sangat kecil. Kemudian itu udah sebagai dosisnya anak usia itu. Kemudian tekstil dan gigi digunakan itu pasta gigi khusus anak-anak. Jadi saya berdua dengan kalau sikat gigi deterjennya banyak. Kalau pasta gigi anak-anak tuh hampir nyaris deterjennya itu tidak ada atau sedikit sekali minimal. Jadinya tentunya dengan diberikan saran, tentunya dengan diberikan saran menggunakan teknik itu, pastinya aman untuk digunakan oleh bayi. Karena pasta giginya deterjennya sedikit, hampir tidak ada, dan efektif agar anak tidak efektif saat anak melakukan gerakan yang lebih. Oh iya. gitu, Dinda. Ya, terima kasih Sawi. Iya. Dari teman-teman mungkin ada lagi?
Dari teman-teman ada lagi yang masih kurang jelas mungkin video edukasinya? Selamat pagi, Sawi. Ya. Di sini, selamat pagi juga dokter. Di sini saya ingin menanyakan, pada video tadi kan dikatakan bahwa anak umur 3 sampai dengan 5 tahun ke atas itu sudah bisa menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride. Apakah anak yang berada di bawah umur 3 tahun sama sekali tidak boleh menggunakan pasta gigi yang ada kandungan fluoride-nya? Itu yang saya ingin tanyakan. Makasih, Dwi. Ya. Untuk usia 3 tahun ke atas itu dapat diberikan fluoride karena usia tersebut anak sudah dapat melakukan penyikatan gigi sendiri, yaitu dengan bantuan oleh orang tua, dan dapat berludah. Jadi bisa diinstruksikan anak itu untuk berludah. Kemudian untuk 3 tahun ke bawah itu biasanya anak belum bisa berludah. Jadi rentan pasta giginya itu masuk atau tertelan oleh anak. Jadi kalau misalnya pasta gigi pada anak itu mengandung fluoride, mengandung fluoride itu baik. Namun apabila tertelan secara terus-menerus dapat menjadi musuh gitu. Jadi fluoride itu bisa berdampak buruk pada anaknya. Bisa mengalami fluorosis. Karena kan sikat gigi itu sering kan, setiap hari. Kemudian setelah setiap hari juga sikat gigi itu sering setiap hari. Jadi kemungkinan tertelan pada anak-anak yang belum bisa meludah itu kemungkinan besar. Dan fluoride itu juga terkandung dalam makanan. Jadi kalau overdosis fluoride, jadi tadi saya bilang itu bisa berdampak fluorosis. Jadi gigi anak itu bisa rapuh. Nah, pada makanan tuh juga makanan yang sering dikonsumsi anak mungkin mengandung fluoride. Karena kalau nggak salah, saya pernah baca salah satu makanan yang mengandung fluoride itu juga di garam pun ada mengandung fluoride. Jadi pada karena setiap usia itu memiliki dosis fluoride yang berbeda-beda. Setiap usia, berat badannya. Itu kalau salah saya pernah baca itu ada tabelnya, tapi saya kurang hafal untuk dosis-dosisnya. Itu ada. Jadi kalau misalnya usia masih kecil terus tertelan, jadi bisa fluorosis. Beda dengan usia yang sudah dapat menyikat sendiri dan sudah dapat meludah, itu bisa menggunakan pasta gigi berfluoride. Gitu, Dwi. Baik, Sawi. Terima kasih. Dari teman-teman ada lagi? Selamat pagi dokter, selamat pagi Sawi. Saya mau nanya untuk terkait kasanya. Jadi kain kasa yang digunakan itu sekali pakai atau bisa digunakan berulang kali. Jadi kayak bisa dicuci atau enggak. Jadi kalaupun bisa dicuci atau digunakan berulang kali itu diganti setiap berapa bulan sekali atau setiap berapa kali diganti. Terima kasih. Makasih, Hatim. Jadi untuk kasa atau kain yang digunakan untuk membersihkan rongga mulut si kecil itu, biasanya kan sekarang sudah banyak ya, zaman modern sudah banyak ada di pasaran. Nah, ada kasa-kasa steril itu biasanya langsung dibuang, jadi kayak sekali pakai. Karena kasa seperti yang kita tahu, kasa itu kan sulit untuk dicuci lagi. Nah, itu biasanya saya sempat lihat kayak ada beberapa yang dijual di pasaran itu dapat digunakan, kasa steril dan dapat diganti. Jadi ada isiannya, kalau tidak salah ya. Kemudian, mungkin nanti ditambahkan oleh dokter. Kemudian kalau kain
kalau tidak salah itu bisa dicuci asalkan kainnya masih lembut untuk bayi. Jadi kalau kainnya udah kasar dan tidak layak untuk digunakan bayi, mungkin harus diganti. Jadi sama seperti sikat gigi. Kalau sikat gigi kan dia kalau sudah rusak, paling tidak 2 sampai 3 bulan itu harus diganti kalau sikat gigi. Kalau kain mungkin juga seperti itu. Yang penting bersih dalam mencuci kainnya dan biasanya pasti ada dijual deterjen khusus untuk mencuci hal-hal yang digunakan oleh bayi. Jadi deterjennya itu pasti aman, pH-nya berapa untuk mencuci suatu alat yang digunakan oleh bayi. Begitu, Hatim. Terima kasih, Sawi. Mungkin dari teman-teman ada lagi? Selamat pagi, Sawi. Selamat Iya, pagi, dokter. Sawi, Rati mau menanyakan, apakah pola perawatan gigi pada balita normal dengan yang mengalami disabilitas itu apakah berbeda atau sama penerapannya? Makasih, Sawi, Tri. Iya, makasih ya, Teh. Untuk bayi yang normal dan bayi yang disabilitas, tentunya anak-anak yang disabilitas tentunya harus mendapatkan hak yang sama terhadap bayi yang normal. Jadi pada masa balita tentunya saat pada masa balita pada anak yang disabilitas itu tentunya pertama kan masih dijangkau oleh orang tua. Kemudian untuk tahun-tahun berikutnya saat si anak seharusnya sudah dapat menyikat giginya sendiri, tentu di sini peran orang tua sangat penting. Jadi orang tua itu harus selalu memberikan motivasi pada anaknya disabilitas. Tergantung juga ini disabilitasnya apa. Kalau disabilitasnya autis, mau tidak mau orang tua harus membantu terus merawat gigi anaknya hingga anaknya sedikit mulai mengerti dan dibantu dengan biasanya sih kalau nggak salah pernah dengar dibantu dengan menggunakan sikat gigi elektrik. Jadi sikat gigi elektrik itu yang dapat mutar sendiri itu bisa mempermudah anak dalam menyikat rongga mulutnya. Jadi misalnya anak yang disabilitas itu susahnya dikasih tahu, disuruh bulat-bulat dia masih susah, suruh sikat gini masih susah. Kalau menggunakan elektrik itu kan dia muter sendiri. Jadi anak tinggal taruh aja di rongga mulutnya, jadi bisa tersikat oleh elektrik itu, sikat gigi elektriknya. Kemudian orang tua tetap harus mengawasi dan memberikan motivasi anaknya terus. Disabilitas anaknya yang tidak mampu misalnya buta atau tidak memiliki organ lengkap, itu tentunya orang tua harus tetap sabar dan memotivasi anaknya agar bangkit percaya dirinya, tidak diolok atau tidak dicela. Jadi harus tetap diberikan motivasi dan dibantu dan diawasi dalam membersihkan rongga mulutnya. Karena kalau misalnya anak sudah disabilitas, kemudian tidak dirawat rongga mulutnya, terus anaknya sakit, itu akan lebih merepotkan dan lebih lebih susah dalam menjaga kesehatan giginya. Anak yang disabilitas tentunya akan lebih mengalami gangguan yang lebih tidak normal dari orang normal. Jadi dia susah ngasih tahu ke orang tuanya kalau giginya sakit mungkin. Jadinya sangat perlu pengawasan orang tua dan menggunakan alat yang mungkin direkomendasikan oleh dokter gigi, alat-alat apa yang dapat membantu anak-anak disabilitas. Gitu, Teh. Baik, makasih, Sawi. Iya.
Dari teman-teman ada lagi? Dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Dari teman-teman ada pertanyaan lagi atau cukup? Saya ambil alih kali Sawi, waktunya tinggal 10 menit soalnya. Lanjut ya, Dok. Ada lagi nggak? Cukup dulu mungkin dok, mungkin dari dokter. Ya kayaknya ya. Sawi, Iya, Dok. pertanyaan saya yang pertama adalah kamu dapat manikin bayi itu dari mana? Usaha, Dok. saya minjem, Dok, di klinik. Kebetulan Bapak ada klinik, terus saya tanya, ada boneka bayi nggak gitu. Pertama maunya saya beli boneka, Dok, beli boneka-bonekaan. Terus ternyata ada, saya pakai. Ah, baiklah. Oke. Gini. Iya, Dok. Secara keseluruhan, kalau in general kontennya oke, cukup. Jadi saya rasa itu mencakup segala kebutuhan yang memang diharapkan oleh topik ini para ibu gitu misalnya. Itu secara konten cukup. Hanya saja kalau menurut saya apa ya, ada poin-poin di mana sebaiknya dilakukan secara berurutan. Dalam artian gini, ini kan kamu kan Sawi kan bikinnya kan Pisah cara pasta sama. giginya. Ya, antara cara sama penggunaan pasta giginya seberapa kayak gitu tuh. Itu mending digandengin kalau bisa. Iya. Kalau memang masih memungkinkan diedit, itu digandengin. Jadi si ibu nggak tidak terlepas fokusnya. Lagi dia ngingetin seberapa harus pakai pasta gigi, lagi dia ngelihat yang lain dulu, baru dia ngelihat caranya, balik lagi ke umur itu gitu. Kamu fokus ke masing-masing umur saja. Iya, Dok. Jadi tentang teknik, kemudian sama apa saja alatnya. Kemudian yang kedua, kamu kan menyarankan pakai pasta gigi, sikat gigi sesuai dengan umur. Kenapa kamu tidak contohkan seperti itu? Datanglah sikat gigi segede gambreng gitu, ya rasanya seluruh nggak semua bulu sikat bisa masuk ke mulutnya anak-anak. Ya kasihlah sikat gigi yang kecil. Jadi si para ibu juga ngelihat, oh berarti sikat giginya harus yang kecil gitu. Iya, Itu Dok. menjadi perhatian. Kemudian kamu kan memberi informasi bahwa pakainya kasa steril. Kenapa jadi datang semacam handuk? Enggak, maksudnya pakai aja kasa steril, kan dia kecil-kecil kan.
Iya, Dok. Jadi pastikan bahwa tanganmu nggak kebelibet sama si kain Yang tadi. panjang itu, Dok, ya. Iya. Nah, sebenarnya ya, kalau yang saya tahu, kurang disarankan pakai kain. Kenapa? Karena kalau kain, gunakan kain yang halus, oke kain yang halus. Tapi seratnya biasanya tidak mampu untuk menangkap sisa makanan. Kenapa kok disaranin pakai kasa? Karena seratnya itu agak lebar-lebar. Jadi ada jarak gitu loh, kayak jaring-jaring gitu. Sehingga itu mampu membersihkan sisa-sisa makanan halus. Iya, Dok. Jadi sekalian aja dilibet pakai. Jadi kamu tunjukin aja kasa steril gitu misalnya. Tunjukin. Jadi orang tahu juga pertanyaannya tadi si Katim ya kalau nggak salah nanya kasanya itu sekali pakai atau gimana. Kamu bisa tambahkan sekali pakai setelah selesai kasanya dibuang kayak gitu. Itu kan akan jadi sangat jelas pada si ibu. Ntar jangan-jangan dicuci lagi gitu misalnya kan. Apa namanya agak menyesatkan nanti. Iya, Dok. Soalnya in general bagus. Kontennya apa saja yang diperlukan, mulai dari caranya atau kemudian dari seberapa harusnya pakai pasta gigi. Kemudian gini, kalau saya boleh menyarankan, di bawah 3 tahun, jangan bilang pasta gigi anak-anak, tapi pasta gigi bayi. Oh, baik ya, Dok. Karena orang kalau supaya dia spesifik kalau dia mau belanja. Sikat gigi pasta gigi bayi itu dipastikan bahwa kadar fluoridnya sangat rendah sekali, bahkan tidak ada. Sehingga aman untuk tertelan. Kemudian kandungan deterjennya juga rendah. Kalau dia bilang pasta gigi bayi, jadi produknya apa misalnya? Sweet Sal gitu misalnya. Jadi kalau kamu bilang pasta gigi anak-anak, belinya ntar jadinya Kodomo atau misalnya Pepsodent sekolah ya, sekolah dasar, Pepsodent anak gitu, enzim itu masih belum disarankan untuk 3 tahun ke bawah. Jadi kamu bilang aja bahwa pasta gigi bayi gitu atau balita, balita enggak, balita Kodomo boleh, tapi di atas 3 tahun. Oh iya. Jadi spesifiknya di sana. Mungkin nanti tambahin di deskripsi. Bisa. YouTube-nya itu penjelasan-penjelasan yang kurang-kurang itu, Dok ya. Bisa kasih caption. Nah, kamu kasih caption karena kan nanti yang dilempar hanya video ini saja. Iya, Dok. Yang dilempar ke masyarakat kan hanya video, sama seperti yang poster yang akan ditampilkan gitu loh. Jadi bagaimana caranya supaya apa media ini yang kita akan mau sampaikan ke masyarakat, ini tanpa ada kalian pun maknanya bisa tersampaikan pada pemirsa. Jadi seperti itu. Lainnya sih saya nggak terlalu ada koreksi sih. Nah tadi saya lupa siapa yang nanya. Kalau tentang disabilitas, yang saya minta ke Sabi adalah yang general. Disabilitas itu akan punya topik sendiri lagi nanti. Karena kan nanti target kita berbeda. Misalnya kita akan pasang atau kita akan tampilkan pada anak-anak di sekolah SLB gitu misalnya. Akan beda. Makanya saya spesifik, saya nggak spesifik minta untuk anak begini, karena saya minta yang umum dulu. Kan baru pertama soal. Kalau nanti kalau memang biasanya dia ada beda, Dok? Cara beda sih enggak, karena tergantung disabilitasnya apa. Kalau buta ya kan susah kita mau ngasih poster gitu misalnya. Kita akan lebih memberi dia misalnya lebih ke arah sound, lebih ke arah video gitu misalnya. Jadi ya walaupun dia tidak bisa lihat atau gimana, atau misalnya kita beri leaflet. Akan ada nanti di kalian nggak cuma poster atau ini. Kami sedang mempertimbangkan untuk leaflet. Karena misalnya kalau leaflet itu bisa kita sosialisasikan kepada pihak SLB gitu misalnya yang tunanetra, bisa dialihkan menjadi braille gitu misalnya. Oh kan iya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan dengan program ini gitu loh. Ini sedang apa ya? Mungkin nanti kami akan bekerja sama dengan SLB gitu misalnya. Kalian dengan konsep yang memang sudah kami ini oke, konsepnya si A oke gitu. Kita mau tawarkan bagaimana caranya mentransfer ini menjadi
suatu buklet gitu misalnya kepada anak. Karena nggak mungkin mereka melihat, jadi tampilan visual kan tidak mungkin untuk anak tunanetra. Bagaimana caranya kita membuat itu, mentransfer itu menjadi misalnya, kalau buklet kan mereka bisa, buku kecil gitu bisa diraba sama mereka atau gimana, informasinya tersampaikan pada mereka, jadi seperti itu. Oke, Dok. Terima kasih, Jadi Dok. mungkin ini apa ya, mungkin buat kalian ini pokoknya kita ngerjain dapat nilai gitu misalnya. No, kami punya plan untuk itu. Karena menurut kami untuk urusan layouting, kemudian untuk urusan tata gambar, tata warna atau apa, kalian lebih jago daripada dosen gitu. Nanti kami hanya membuat itu menjadi real. Bagaimana caranya? Jadi biasanya kami akan revisi sininya, revisi situnya gitu. Jadi kan kita bisa bawa ini sebagai apa ya? Edukasi pengabdian. dari Edukasinya dari prodi gitu loh. Bentuknya kan macam-macam, nggak cuman monoton. Supaya kita bisa tampil beda. Baik, Dok. Ya, oke, itu tambahan dari saya. Berarti gini ya, Syuka, Sawitri, saya return dulu supaya kalian bisa submit ulang kalau yang sudah revisi ya. Baik, Dok. Oke, Syuka juga ya, nanti saya return supaya slotnya kebuka lagi untuk tampil. Oke? Iya. Oke. Makasih, Dokter. Terima kasih yang presentasi ya Syuka sama. Saya lanjut siapa ya? Dayu Kiki kalau nggak salah ya, diskusi ya. Yang lain boleh leave ya. Makasih, Dok, waktunya dan teman-teman.